Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Boro Harahap dengan NIM 0503232130 dari kelas Perbankan Syariah 4A. Kali ini kita akan membahas mengenai inflasi dan nilai tukar. Nah, pengertian inflasi pada awalnya inflasi diartikan sebagai kenaikan jumlah uang beredar atau kenaikan likuiditas dalam suatu perekonomian. Yang tersebut mengacu pada gejala umum yang ditimbulkan oleh adanya kenaikan jumlah uang beredar yang diduga telah menyebabkan adanya kenaikan harga-harga. Inflasi secara singkat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Dalam pengertian tersebut, terdapat dua pengertian penting yang merupakan kunci dalam memahami inflasi. Yang pertama adalah kenaikan harga secara umum. Selanjutnya, teori inflasi. Teori inflasi ada tiga. Yang pertama, teori kuantitas. Teori ini merupakan pandangan dari teori klasik. Pada dasarnya, teori klasik mengatakan perubahan-perubahan dalam penawaran uang akan menyebabkan kenaikan harga yang sama tingkatnya dengan tingkat penawaran uang. Secara umum, yang mengarah pada inflasi adalah jumlah uang beredar dan juga harapan psikologis masyarakat mengenai harga di masa yang akan datang. Lalu, teori Keynes. Menurut teori ini, penyebab inflasi adalah beberapa kelompok masyarakat yang ingin hidup di luar batas kemampuan mereka. Kelompok masyarakat ini terbagi tiga kelompok, yaitu pemerintah, pengusaha swasta, serikat buruh dapat menyebabkan inflasi apabila menuntut kenaikan gaji mereka di atas tingkat produktivitasnya. Selanjutnya, yang terakhir ialah teori strukturalis. Adalah teori mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara Amerika Latin. Teori ini memberi tekanan pada ketegaran dari struktur perekonomian yang berkembang. Tidak jarang, faktor-faktor struktural yang dikatakan sebagai sebab musabab yang paling dasar dari proses inflasi tersebut bukan 1% dari strukturalis. Selanjutnya, perhitungan inflasi. Pengertian inflasi sebagaimana dipahami oleh masyarakat secara luas adalah inflasi yang dihitung berdasarkan suatu indeks yang disebut sebagai indeks harga konsumen atau yang lebih sering disebut sebagai inflasi IHK. Angka IHK dihitung berdasarkan survei terhadap harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga IHK adalah angka yang menunjukkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan inflasi. Ada beberapa yang menyebabkan terjadinya inflasi. Yang pertama, inflasi akibat tarikan permintaan atau demand pull inflation. Yang kedua, inflasi akibat desakan biaya produksi atau cost push inflation. Yang ketiga, inflasi akibat banyak jumlah uang yang beredar atau quantity theory inflation. Yang keempat, penyebab campuran permintaan dan penawaran. Yang terakhir, inflasi akibat kekacauan ekonomi dan politik. Selanjutnya, dampak inflasi. Berikut ini adalah dampak-dampak inflasi di setiap bidang, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Yaitu yang pertama, dampak inflasi bagi pendapatan. Di saat inflasi akan ada sebagian orang yang terkena dampak baik dan dampak buruk dalam hal pendapatannya. Yang kedua, dampak inflasi di bidang ekspor. Dampak yang kurang menguntungkan dirasakan oleh para pegiat ekspor. Yang ketiga, dampak inflasi untuk minat menabung. Saat terjadinya inflasi, minat seseorang untuk menabung menjadi berkurang. Yang keempat, dampak inflasi terhadap harga bahan pokok. Inflasi yang terjadi menyebabkan sulitnya untuk menetapkan harga suatu bahan pokok. Selanjutnya, pengendalian inflasi. Untuk mengendalikan inflasi perlu kebijakan yang sesuai dengan faktor penyebabnya. Untuk mengatasi inflasi permintaan, karena faktor penyebabnya adalah kelebihan uang beredar, maka kebijakan yang sesuai adalah kebijakan moneter. Sementara itu, untuk mengatasi inflasi yang disebabkan oleh faktor penawaran, maka kebijakannya yang sesuai adalah kebijakan fiskal atau kebijakan ekonomi lainnya. Namun, untuk mengendalikan laju inflasi dapat dilakukan dengan lebih efektif, maka diperlukan koordinasi kebijakan fiskal, moneter,
maupun kebijakan lainnya dengan sebaik-baiknya. Lalu, inflasi menurut pandangan Islam. Ketika Islam melarang penimbunan harta, Islam hanya mengkhususkan larangan tersebut untuk emas dan perak. Padahal harta itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan sebagai kekayaan, seperti yang terkandung dalam Quran Surah At-Taubah ayat 35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa juhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum ta'nizun. Artinya, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Islam telah mengaitkan emas dan perak dalam hukum yang baku dan tidak berubah-ubah. Ketika Islam mewajibkan pembayaran diat, maka yang dijadikan sebagai ukurannya adalah dalam bentuk emas. Yang terakhir ialah nilai tukar. Pengertian nilai tukar mata uang atau exchange rate atau sering disebut kurs merupakan harga mata uang terhadap mata uang lainnya. Kurs merupakan salah satu harga yang terpenting dalam perekonomian terbuka, mengingat pengaruh yang demikian besar bagi neraca transaksi berjalan maupun variabel-variabel makroekonomi yang lainnya. Ada dua pendekatan yang digunakan untuk menentukan nilai tukar mata uang exchange rate, yaitu pendekatan moneter atau monetary approach dan pendekatan pasar aset atau asset market approach. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi permintaan valuta asing. Yang pertama, faktor pembayaran impor. Semakin tinggi impor barang dan jasa, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing, sehingga nilai tukar akan cenderung melemah. Sebaliknya, jika impor menurun, maka permintaan valuta asing menurun sehingga mendorong menguatnya nilai tukar. Yang kedua, faktor aliran modal keluar atau capital outflow. Semakin besar aliran modal keluar, maka semakin besar permintaan valuta asing, pada lanjutannya akan memperlemah nilai tukar. Aliran modal keluar meliputi pembayaran hutang penduduk Indonesia, baik swasta dan pemerintah, kepada pihak asing, dan penetapan dana penduduk Indonesia ke luar negeri. Yang ketiga, kegiatan spekulasi. Semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang dilakukan oleh spekulan, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing, sehingga memperlemah nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing. Mungkin cukup sekian materi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.